Kita awali dengan selawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Iyyaka nasta'in. Nasyiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني. Alhamdulillah kita di halaman 18 yang lanjutan kemarin terjemahkan berikut gitu. Judulnya terjemahkan kata-kata berikut. Gitu. Pak Amin sebaris atas nih karena sebaris atas dengan paprinya yang baris bawah. Yang mana ya? Terjemahkan kata-kata berikut. Nggak ada. Ya? Iya. Oh ya ada. Monggo. Oh, kul katakanlah. Maksudnya itu, Pak? Iya. Kan lah tidak. Nah kami. Bentar. Kenapa Ana jadi kami? Ana. Saya. Nah. Itu kami menyembah. Ta'budun menyembah. Abiduna sesembahan. Abiduna. Abiduna apa? Antum aja antum. Antum ya kalian. Antum kamu ya. Antum kamu. Iya kalian betul. Kalian aja. Oh kalian. Anta, ya. Kalian. antuma, antum. Anta, antuma, antum ya. Kalian. Kalau abidu itu di situ berbilang ya? berapa? Penghambaan ya, bilangannya berapa? Orang-orang yang Amin. Ya, jamak nih. Ya. Kalau mufrad abid. Abada, abid apa ya? Ini wajannya kemana tuh? Perhatikan. Wajannya ngikutin wajan. Abada mungkin abada. Jangan itu kan ke tasrif. Ini kan ini kata-kata yang udah seperti ini, perhatikan. Kita harus meniteni. Ini nih punya wajan nggak dia? Wajannya apa tuh? Coba kalau udah wajannya kan kalau istilahi kan mulai dari abada, fil madi, fil mudhari, terus masdar terus. Abada. Kan begitu coba. Abada. Abada. Enggak berubah. Ininya tidak berubah.
apa artinya harokatnya tidak berubah, jangan dirubah. Abada. Kalau ngikitin wajah Abada. itu kan berubah. Kenapa jadi ba-nya jadi dari bik ba? Biasanya dulu. Iya, kalau jangan fi'il madi ini langsung saja. Maksud saya fi'il madinya udah kita anggap tidak ada. Fi'il mudhari'nya nggak ada. Sekarang kita mulai kan karena ini isim apa fi'il nih? Abiduna. Wazan fa'ilun. Isim berarti. Amin. Kenapa? Amin. Supaya aja ya kita pada saat abid. Jadi yang seperti ini kita tetap harus punya wajan ya dalam menginikan itu. Kita wajan itu jangan dianggap tidak bermanfaat, tetapi dalam kehidupan kita juga harus ada timbangan kan gitu ya. Kalau kita mau ini karena masalah timbangan juga diperintahkan Allah untuk senantiasa kita menimbang ya dalam kesetimbangan dan keserasian atau keharmonisan. Ini kan tadi jamaah. Orang yang beribadah. Jadi di sini orang-orang yang Beribadah. Ataupun para apa? Penyembah. Para pengabdi. Ya, para Nah, kalau nyembah sih kadang-kadang saya artikan sekarang pengabdi aja deh. Nah, orang abdi juga abdi negara kan gitu ya. Iya. Pengabdi. Pengabdi. Kalau yang kita bilang kalau dia penyembah, kita sama juga menyembah-nyembah seperti pakai hio, pakai apa kadang-kadang begitu ya. Khawatirnya pikiran menyembah itu saya terpikir kok nyembah seperti ada penyembahan sesajen. Nah, seperti itu. Tapi boleh saja memang kata ibadah nggak bisa ditinggalkan, menyembah. Jadi abidun kan awalnya gitu kan. Tapi kalau panjang dunya abiduna. Bacanya juga abidun. Kalau hilang nunnya apa? Abidun. Abidun. Tapi yang satu abidun. Kan beda. Beda ya. Seperti itu. Kalau Pak Amin tadi, dari abada. Kalau abada ingat wajannya tuh fa'ala, nggak mungkin nggak ketemu abidun nggak akan ketemu nih. Ya, kalau fa'ala karena fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kemudian apalagi di situ mufa'ilun. Ada mimnya. Oh ya, ada mimnya ya. Kalau Pak ini bilang ingat mufa'ilun. Jadi tinggal mufa'ilun. Seperti ini insya Allah saya ingatkan kembali supaya kita kalau bilang abadah otomatis itu 4. Itu hanya di 789. Iya ya. Ya, pada saat 789 itu isimnya mim. Pakai mim ya. Ya kan? Coba muslimun dari apa aslama tuh kan jadi mem seperti itu nggih. Ini tadi beri dari apa ya wajannya? Abada. Kalau abada ya dari abada aja. Dari abada ya. Kalau isim fa'il yang 1 sampai 6 gitu loh Mas. 1 sampai 6 itu ya. Nggih. Fa'ala, fa'ilun. Dari fa'ilun. Nah, kalau fa'ilun 1 sampai 6 fa'ilun kan seperti itu nggih. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, kemudian Pak Pri dulu yang kedua Pak. Ibadatukum. Penyembah-penyembah kalian. Ibadah. Ya. Sebentar. Ibadah itu ibadah tukum itu dari berapa kata tuh? Itu kan jamak taksir ya pakai itu. Ya. Ibadah tukum. Coba. Oke. Kalau Pak Pri bilang pakai ta itu ada alifnya enggak Pak? Alifnya malah di tengah itu ibadatu.
biasanya di sebelum akhir ya. Ibadah ya sebelum akhir, nggih. Tapi pada saat dia disambung juga tanya berubah. Tanya bisa berubah Ada jadi telepon tamabtuha sebentar, juga. sebentar. Tapi Halo? perhatikan, nggak apa-apa, kita sama meniteni lebih baik. Pada saat ibadatun ada nggak? Ada telepon, Pak. Ibadah ada nggak? Ibadah. Oh. Ibadah ada. Ada. Oh. Ibadah itu Ya udah lanjut ibadah aja. itu kan isim. Ya. Ibadatun artinya. Ibadatun itu tanya pakai tamar. Tak marbutoh. Waktu dia sambung dengan domir, tersambung, tamar butuh itu berubah. Oh. Menjadi. Itu kan jadi idopah ya. Nah, Jadi sebetulnya kata majemuk kan yang depan itu isim, nakiroh, kemudian tanwinnya jadi tidak tanwin ditambah kum, itu kan mudhof ilahi itu ya. Iya, betul itu seperti itu. Maksud saya ini dulu seperti itu. Ibadatun itu isim apa? Kan gitu. Iya. Nakiroh. Tetapi setelah menjadi idhofah jadi ma'rifat. Jadi sebentarnya pada saat kalau kita belajar ini jangan ke nakiroh mudzakarnya dulu. Tetapi di mufrodnya kita lihat. Kalau mufrod ini atau yang paling kelihatan tuh ada mufrod, ada musana, ada jama. Kemudian artinya itu isimnya isim apa kalau dia dimasukkan ke kalau mustaq ataupun isimnya kalau di fi'il dia juga bisa ada isim. Jadi ya, putus-putus sih. Ibadah itu masdar. Bentuknya mufrad dan awalnya pada saat mufrad itu bisa berawal nakiroh. Tapi saat dia sudah dibikin senyap jemuk, dia jadi ma'rifat seperti itu. Karena bergabung artinya udah nggak ibadatukum ya para pengabdi, kalian itu para pengabdi. Ya, seperti itu. Ya jadi kalian para pengabdi. Jadi kumnya itu domir antum kan seperti itu. Antum. Kemudian bisa juga ibadat para pengabdi ibadatukum pengabdi. Ini berarti hanya untuk laki-laki ya? Atau gimana? Kum itu. Ibadatukum di sini sebetulnya ibad abid, ibad sama. Iya. Pada satu pengabdi ibadatukum ini kan mu'anas. Ya. Ibadah juga dikatakan pengabdian kalian. Jadi kalian pengabdi gitu ya. Coba sebentar dulu. Pada saat ini kok jadi saya jadi ya. Kalau mau kunna. Nah, pada ibadah ada hal sayyaratukum seperti gitu. Gimana tuh? Mobil kalian. Mobilnya mu'anas ya. Kum juga ya, bukan kun ya. Ya, ibadatukum. Nah, kenapa? Yang namanya jama itu seperti tadi, nama sesuatu itu bisa saja mu'anas kan? Nama sesuatu benda. Ibadatukum. Ibadatukum. Pengabdianmu, pengabdian kalian. Jadi satu itu dia, pengabdian kalian. Jadi kok nggak disesuaikan kalau muzakkar kun, kalau mu'anas kun itu loh. Awalnya dia pada saat diisi masdarnya ibadah doangan, ibadah. Sama juga ada yang muncul begitu juga di subhanallah di kata-kata yang bahasa ini asli atau jamid misalkan tidak, kenapa nggak pakai kum? Manusia itu bisa laki-laki bisa perempuan nggak?
Bisa. Boleh nggak ibadatu kunna? Boleh nggak? Ya, saya kira Harusnya boleh. Pengabdian kalian perempuan, pengabdian kalian laki-laki, ibadatuka, boleh nggak? Boleh. Nah, maksudnya kalau yang nama benda ini, Nah, kalau ibadah tuka itu kan mufrad kan, ya ibadatuka kan bukan ibadah ka. pengabdianmu, pengabdianmu laki-laki, pengabdianmu perempuan. Ya, misalnya kalau perempuan kan ibadat tuki, bukan Enggak, kan. kalau saya rotu, misalkan ini saya rotu perempuan, saya rotuki gitu ya. Iya. Ya. Mobil kalian perempuan, mobil kalian laki-laki ada nggak? Punya nggak laki-laki ini? Ya punya. Kalau Saja punya rotuka. bagaimana tuh? Nah, Saja begitu. rotuka. Maksud saya Pak Amin, namanya benda itu kayaknya boleh laki-laki, boleh perempuan. Seperti saya rotukum, saya tuka. Kemudian ada lagi rumah perempuan baituka. Boleh nggak perempuan punya rumah? Boleh. Baitu. Jadi baitu apa tuh? Kalau rumahmu perempuan, nih rumah perempuan. Baitu perempuan itu misalkan. Baitu ki. Baituki. Baituki, baitun. Ya, nah ini sih tunnya hampir sama tak. Jangan yang itu deh. Cari masjiduka. Masjiduki, boleh nggak masjiduki? Kelihatannya aneh. Boleh. Boleh. Bukan aneh. Kalau kolamun apa? Laki-laki perempuan? Kolamin ya muanas. Kolamun. Kolamin. Pulpen. Goiru akil. Pulpen perempuan laki-laki itu kolamun. Goiru akil. Nah. Perempuan apa ya? Enggak, kalau perempuan tanda-tandanya apa? Maaf, ada tamar Bu. Oh, enggak ada tamar butofnya ya. Mudakar mu'anas kita perlu ingat lagi. Berarti mudakar ya, berarti mudakar ya. Ya, sekarang ada yang nama benda itu, ada yang goiro akil, ada yang kata Pak Pri tadi, yang berakal. Seperti kalau yang nama benda berakal itu apa? Manusia, burung, kemudian kuda, kucing. Berarti dia ada laki-laki, ada perempuan nggak? ada. Nah, berarti katakanlah kucing itu milik ustadz laki-laki, apa tuh? Kucing ustadz misalkan. Artinya pemiliknya ustadz, namanya kan kata Pak Pri, namanya muda-muda pilih, itu artinya pemilikan, betul. Seperti ini sekarang kita ungkapkan. Misalkan kucing ataupun kuda, hison, fil itu ada filun, ada filatun, hison, hisonun, hisonatun. Misalkan kalau kucing tuh biasa kitun atau kitotun, seperti gitu. Terpahami nggak Pak Amin kalau namanya itu yang namanya berakal, dianggap berakal lah, ya, atau dianggap berakal bahwa binatang, kemudian manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau misalkan kucing pemiliknya laki-laki, boleh nggak? Boleh. Kucing perempuan nih, misalkan hirrotun, kucing liar nih, hirrotun, itu kan kucing liar perempuan. Boleh nggak pemiliknya bapak-bapak atau ustadz laki-laki? Hirotuka. Nah, seperti ini juga ibadatukum, pengabdianmu, karena dia nama benda yang goiro akil, nggak berapa. Sedangkan yang berakal saja boleh dimiliki, lebih-lebih yang nggak berakal. Binatang saja yang berakal, katakanlah tadi hirotun, hirotuka. Artinya kucingmu, pemiliknya laki-laki. Kemudian begitu juga pengabdian kalian, ibadatukum, pengabdian kalian. Tapi ini kan dulu, nanti mudah-mudahan
kita bisa ke yang lain bisa dapat apa? Maksudnya akan bisa dapat tambahan pengertian ya. Jadi yang namanya mudzakkar muannas itu tidak mesti itu kan mudzakkar kalau dia berakal, benda bukan kategorinya. Misalkan atau bukan benda, misalkan disenyawakan. Contoh Zaidun artinya Zaidun kan laki-laki. Iya. Zaidun itu misal tapi pakai walad ya, nggak ada yang kata-kata yang saya pikir mau dibikin majemuk. Majemuk boleh dengan kata domir. Misalkan Zaidun, Zaiduhu, kan misalkan Zaiduhu Jamilun. Jadi Zaidun ini pemilik Zaidun ini banyak, pemilik nama anak Zaidun ini banyak. Misalkan yang kita ceritakan hu-nya itu tertentu. Yang di kota Cilacap, ada lagi Zaidun yang di kota Wangon. Pertama kita bilang Zaiduhu Jamilun. Ya, itu kan Zaidunnya tuh yang di sini, yang di Cilacap dia ganteng gitu loh. Kemudian misalkan Zaiduhu Qobihun yang di misalkan yang di Wangon dia Qobih kotor misalkan. Jadi ini Zaidun saja, nama orang saja bisa dimiliki gitu loh. Orang juga bisa dimiliki. Yang pemiliknya ayahnya tentunya kan gitu ya. Jadi kalau pemahaman saya agak ya berarti belum benar ini. Jadi kalau pemahaman saya itu Zaidun kan isim makrifat. Itu kalau majemuk harusnya di belakang, bukan di depan kan. Kalau yang di depan, yang mudhof itu mestinya kan nakiroh kan. Itu pemahaman saya lah itu. Mohon koreksi aja. Enggak, kalau kita, nah ini lagi. Misalnya contohnya kitabu Zaidun, kitabnya Zaidun, kitabun harusnya kitabun Zaidun jadi kitabu Zaidun. Nah, itu pengertian saya itu. Iya nggak bagus, alhamdulillah. Ini berkembang. Huwa walidun ya kan, lahu waladun, baginya anak, ismuhu Zaidun kan gitu kan. Huwa misalkan tadi kita namain lah, misalkan Ahmadu lahu waladun ya kan, lahu waladun. Jadi namanya Ahmad itu punya anak namanya Zaidun. Lahu waladun ismuhu Zaidun. Anaknya namanya Zaid. Pada saat kita ingin menceritakan Zaid, Zaiduhu, Zaidnya kan Zaid ini banyak. Misalkan Zaidu Ahmad, boleh nggak Zaidu Ahmad? Boleh. Karena artinya Ahmad ini Zaidun itu miliknya, yang namanya Zaidun bisa bukan satu, banyak. Bukan artinya seperti ini boleh Zaiduhu, anaknya anak Zaidun itu. Loh, itu kalau sudah jadi makrifat itu apa? Bukan na'at mam'ud. Pada saat seperti itu Zaiduhu bisa begini. Kalau kepemilikan artinya Zaidun, ya kan, Zaidun itu Zaidu anak siapa? Anak milik Ahmad, yang seperti tadi gitu artinya. Ada di kata-kata Zaidun bisa tersisip waladun, anak. Waladuhu kan biasanya seperti itu kalau Pak yang kita kenal. Ini bahasanya meningkat Zaidun, ya kan, waladu Ahmad, artinya anak Ahmad. Boleh nggak? Boleh, waladu Ahmad. Boleh. Zaidun waladu, misalkan waladu siapa? Waladu Supriyadi, anaknya Supriyadi. Boleh nggak saya punya anak namanya Zaidun? Zaidun ini bisa, kalau namanya anak itu bisa yang sama Pak, termasuk Pak Amin. Emangnya Pak Amin sendiri aja. Tapi kalau di belakangnya udah khusus kan ya.
Pak Amin Sutrisno, Amin yang lainnya, saya punya teman juga Amin. Gitu ya. Iya. Itu kan, tapi kalau panggilan depannya kan tetap namanya satu Amin. Amin anak siapa? Misalkan Amin anak apa? Supriyadi, seperti itu. Ataupun anak siapa orang tua kita. Jadi setiap yang namanya Amin itu bisa yang peluangnya bapaknya bisa apa siapa saja, kan? Pada saat dia menceritakan seperti tadi, waladun Ahmad, waladu Ahmad. Misalkan pada saat waladu Ahmad, Ahmadnya ini dia pemiliknya. Papri kan udah bilang bahwa yang namanya muda-muda itu yang ininya kepemilikan kan gitu ya. Yang dimiliki dan yang memiliki kan begitu Pak Pri? Masih ingat? Ya pemahaman saya itu. Oke, enggak apa-apa, ini bukan maksudnya kita ngebongkar pemahaman ini. Boleh nggak misalkan tadi namanya kita udah belajar setiap yang makrifat ketemu makrifat itu dibilang naat manut, posisinya bukan lagi mudop-mudop ilahi. Ternyata pada saat seperti ini dia bisa jadi mudop-mudop ilahi Pak Pri. Karena satu, kalau misalkan dia menjadi naat manut, misalkan jadi naat manut, perlu apa lagi? Kan artinya gini, Ahmad, misalkan Jaidun yang Ahmad, kan kurang pas. Jadi di dalam pengertian, jadi setiap yang marifat itu boleh juga, dia walaupun itu udah marifat, dia boleh juga sebagai mudof. Kan seperti itu. Intinya mudof saja itu marifat. Ketemu marifat, tapi tulisannya memang tidak marifat kan gitu ya. Maka Jaidu ditulisnya Jaidu Ahmad. Ahmad kan gitu. Ahmada. Jaidu Bakrin. Jadi gitu. Jaidul Bakrin. Berarti Jaid anaknya Bakrin. Artinya di sini milik Bakar. Seperti itu. Tetapi kelihatannya cuma di ini Pak, di mudhof ilaihnya. Yang satu kasroh, yang satu Jaidu Bakru kan begitu. Pada saat Jaidu Bakru, tapi Jaidun Bakrun. Nah, cuma dari segi artinya seperti tadi nggak cocok. Makanya kembali kita alhamdulillah ternyata yang namanya seperti tadi ma'rifat belum tentu dia sebagai naat man'ut. Ini terbongkar satu-satu ya. Oh, ternyata jadi tapi jangan bikin kita pusing, dilihat artinya. Makanya sedikit banyak nanti kita pemahaman kosakata harus kita tambah. Seperti itu. Jadi Pak Amin seperti tadi dimiliki oleh laki-laki boleh dimiliki oleh perempuan. Ya, seperti tadi. Juga yang namanya benda bisa juga seperti tadi dimiliki oleh laki-laki atau perempuan yang ngegandengnya. Jadi kita nggak usah kebingungan antara kok tidak ini ada benda itu bisa jadi yang memilikinya laki-laki, kalau yang sebaliknya pemiliknya perempuan. Walaupun kata benda itu kata benda perempuan seperti saya rotun tadi, saya afilat itu, tapi kan ini tidak stabil kon apa anunya sinyalnya. Ini ya Pak. Putus-putus sinyalnya tidak stabil di Tritih ini. Kalau sekarang gimana Pak? Nah, jelas. Tapi jelas kok, jelas. Tadi putus-putus. Oh, kalau sini jelas ya. Alhamdulillah. Ini memang kadang-kadang kalau dulu matikan di pojok atas kan kiri itu matikan dulu loudspeakernya, hidupkan lagi, ternyata lebih keras. Lebih baik ya kualitas suaranya.
Tapi kemudian kita lanjutkan ya-nya itu Pak Pri, ya. Ya itu artinya hai. Hai. Wahai. Nah, itu ya nida panggilan. Dengan huwa. Huwa domir di muzakar mufrad. Mudzakkar domir apa huwa? Dibilangnya kalau di dalam Mufrad. ilmu domir itu ada apa saja? Ada mufrad, terus apa lagi? Musana jama. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Ada yang Domir itu kan muanas. Ada yang iya gitu. itu Oke. huwa itu yang apa? Mudzakkar. Goib. Kalau yang musana goibah. Nah, itu maksud saya. Ada yang goib, ada yang goibah, ada yang mutakalim wahdah, ada mutakalim jama, ada mukhotobah, Mukhotobah. ini kita perkenalkan juga, walaupun sebetulnya kita bisa ganti dengan istilah lain ya. Kata ganti ketiga, kata ganti kedua, kata ganti pertama kan. Kalau kedua itu namanya mukhotob. Kata ganti ketiga goib. Ya, seperti itu. Kata ganti pertama yang goib, Mbak. Pertama itu oke, di bahasa Indonesia. Dengar, itu kan susunan menurut pelajaran kita aja. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia, kata ganti pertama apa? Saya dan kami atau kita. Ya, itu yang pertama. Kalau kata ganti kedua, kamu, kalian. Nah, seperti gitu. Kalau kata ganti ketiga, dia yang di dia mereka. Tapi kalau di dalam bahasa Arab diganti yang goib. Kebalik ya. Goib, kemudian mukhotob dan mutakalim. Artinya yang bicara. Mutakalim itu yang bicara atau pembicara. Yang mengabdi atau pengabdi. Ya, penyembah. Yang menyembah sama enggak tuh? Sama. Yang menyembah atau penyembah, kata lainnya bisa diganti pe. Nah, jadi seperti gitu ya. Jadi penyembah, pengabdi bisa juga. Jadi seperti itu. Kemudian huwa itu udah terbongkar ya domir ya, secara ininya namanya goib, mutakalim. Yang dulu belum pernah kita tegaskan, sekarang namanya seperti itu. Kemudian lanjut Pak Pri. Dinun agama. Dinun. Kalau kita disuruh itu disuruh apa? Nge-breakdown ya. Berdasarkan bilangan udah paham. Dinun itu ada nggak perempuan? Nggak ada. Nah, begitu juga Pak. Baitun kan namanya tun nih. Masjidun. Ada perempuan nggak masjidun? Nggak ada. Itu yang gohir akil tadi kan. Assalamualaikum Pak Widodo. Nah, kemudian seperti tadi, intinya bisa nggak dinuka, dinuki? Boleh nggak? Boleh. Agamamu laki-laki, agamamu perempuan. Boleh kan? Jadi seperti itulah. Nah, maksudnya yang tadi itu Pak Amin. Oh iya. Ibadatun. Jadi seperti itulah. Namanya seperti itu, pengabdian kalian kan gitu kan. Artinya ibadah kalian. Ibadahmu laki-laki kan ibadah tuka. Kalau ibadah kamu perempuan, ibadah tuki. Kalau ibadah dia, ibadah tuhu. Ya. Seperti itu Pak Amin. Jadi maksud saya tadi kembali lagi yang confuse ini kita buka. Dinuka, dinukum. Lakum dinukum kan bisa. Lakum dinukunna juga boleh karena sekelompok perempuan ini kan ya. Lakum dinukunna misalkan Nasrani atau Muslimatun. Nasrani kan gitu. Seperti itu. Kemudian yang lanjutnya Pak, Illa kecuali termasuk huruf mustasna itu. Iya, illa itu kecuali ya.
Terus. Ini Pak Widodo ada itu. Assalamualaikum Pak Widodo. Pak Widodo, assalamualaikum. Masih mute. Mut. Widodo di mana Pak Widodo? Masih nyetir. Oh masih nyetir. Oh iya ya, Pak Widodo dengar dulu aja ya. Pak Bagio juga belum muncul ya. Jadi kemudian ini ila. Oke, sekarang al-kafiruna. Al-kafiruna itu jamak dari kafirun. Alif lam berarti makrifat. Kafiruna dari orang-orang kafir itu fa'ilun itu isim fa'il. Iya. Isim fa'il jamak. Yang enaknya bilang fa'ilnya itu agak panjang ya kalau kita udah tahu kan. Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il jamak. Iya. Jamak. Kemudian laki-laki. Kalau sekarang yang isim fa'il ini boleh perempuan nggak Pak Amin? Boleh. Boleh. Ya. Kalau boleh perempuan, apa tuh? Kafirotun. Kafirut. Itu kan yang jawab Pak Pri. Ini kan giliran saya. Karena kata Pak Pri, tapi kalau kita lihat karena Pak Pri udah tahu, saya nggak nanya ini, makanya dilemparin ke gilirannya. Tapi maaf, ini supaya semuanya pada tahu. Seperti itu. Kafirotun. Enggak, kalau perempuan misalkan al-kafiruna, kalau itu kan kita udah tahu pertama jamak. Oh iya. Ya kedua juga dia dari wajannya kemana, dia ikut isim fa'il kan gitu ya. Isim fa'il jamak. Kemudian dia juga ma'rifat. Jadi kalau kita disuruh yang perempuannya apa? Ya, kalau ini kan mudzakkar, muannasnya sekarang apa? Berarti muannasnya al-kafirotun. Al-kafiratun. Alhamdulillah. Ya seperti itulah. Kalau jamak tampilin ya yang muannasnya juga jamaknya. Panjangnya. Jamaknya yang paling penting kita tahu, yang harus kita tampilkan jangan al-kafiratun misalkan gitu ya. Iya. Kalau itu kan mufrad. Itu mufrad. Kita harus tampilin jamak. Al-kafiratu kan begitu kan? Iya. Al-kafiratu, nggak apa-apa. Matur nuwun Pak Pri, ini udah ngasih kesempatan ke kawan yang lain nih. Karena perlu di yang lainnya juga artinya betul-betul terpahami. Kemudian ilahun. Apa Pak Pri? Ilahun itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, artinya sesuatu yang disembah itu kalau satu kata apa? Sesuatu yang disembahkan 3 kata tuh. Sekarang dijadiin satu kata. Sesembahan. Nah, iya. Nah, itu sebetulnya yang ditanya Pak Pri. Jangan giring aja Pak Pri. Amin. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kan kita meringkas mengefektifkan kata ya Pak Amin ya. Iya, iya. Yang disembah. Pak Pri ya maksudnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Pak Widodo berapa lama lagi mendarat? Enggak ini ya. Masih agak lama Pak. Agak lama macet. Oh macet. Bandungnya macet. Bandungnya macet. Oke, jadi Bandung macet. Pak, mudah-mudahan Pak Widodo ini sehat-sehat ya. Biasanya termasuk rajin. Dan nanti kalau jam 7 ikut Pak Bambang ya, Pak Amin. Iya. Pak Bambang itu kan munculnya di jam. Loh, Pak Bambang? Iya, Pak Bambang kan ikut Pak pelajaran. Bambang. Oh iya, dia ikut ikut dulu yang lain ya. Ikut dulu yang lain. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting kita nih gini. Sekarang kan terasa pendalaman ya Pak Amin ya. Iya, iya. Yang kita harapkan, saya nggak ngarahkan nih ke pendalaman. Apa-apa dari satu kata tuh kita benar-benar yang tadinya mungkin cuma punya satu saja, tidak ada pengertian-pengertian yang lain. Kita ingin di sini kita dalamin gitu loh. Seperti gitu. Dan manfaatnya insya Allah banyak sekali. Ini tak sambil ini dulu nih Pak Bagio. Mudah-mudahan sehat. Kalau nggak sehat kita nggak sapa kan kadang-kadang repot juga nih.
perlu kita sapa juga. Jadi seperti itu. Kemudian artinya apa Pak Pri? Yang mana yang sudah kan tadi ilahun. Ilahun. Satu kata aja, satu kata. Sesembahan. Alhamdulillah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, baca dan terjemahkan. Pak Amin. Wama Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul, utusan. Oke, kita udah tahu ya, ma itu mempunyai arti apa? Yang pertama, ma itu sesuatu yang. Ya. Kemudian ada juga artinya tidak, yang kemarin loh ya, kita pernah itu. Satu lagi ma untuk bertanya. Masmuk, ma ismukum, ma ismuka. Kan gitu ya, siapa? Gitu. Nah, seperti tadi, wama Muhammadun berarti di sini tidak. Ya, seperti gitu. Kemudian wama Muhammadun illa rasulun. Perhatikan, illa itu bisa di isim setelah illa itu bisa juga dia domah. Bisa juga dia jar, bisa juga nasab. Jadi ngikutin dia. Wama Muhammadun illa rasulun. Jadi kedudukannya tergantung kalau pada saat dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Nah, perhatikan pada saat Muhammad, kenapa? Illa wama Muhammadun, sebetulnya gini, Muhammadun Rasulun awalnya. Pada saat dia dikasih dikasih kata nafiyah, ma Muhammadun, tidaklah Muhammad apa? Yang pantas tuh kalau ada ma, dia gandengannya juga ilah. Ilah biasanya. Tidak, kecuali. Ini karena huruf nafi. Padahal kita ingin membuat kata yang mubtada khobarnya itu yang apa? Yang kebalikannya gitu ya. Gara-gara udah menafikan, kita ingin enggak begitu. Muhammadun, Muhammad itu bukan Rasul. Muhammad itu Muhammad itu tidak apa nih? Tidak Rasul maksudnya. Illa Rasulun, di situ menafikan. La ilaha illallah. Jadi kata-kata ilah itu digunakan untuk menafikan, mempositifkan ataupun melawan kata-kata pengertian yang berseberangan dengan yang sebelumnya. Atau nafiyah. Apa apa? Bukan nafiyah, dari nafiyah menjadi ilah istisna, pengecualian, kekecualian. Seperti itu. Pada saat kita udah tahu ya Pak Amin, Muhammadun itu dia tanwin, walaupun tanwin dia ma'rifat apa nakirah? Muhammadun ya ma'rifat. Ma'rifat ya, seperti itu. Halo Rasulun ma'rifat apa nakirah? Ini nakirah. Nah, sebetulnya tadi kan kalau ma'rifat tambah nakirah ya Pak Pri, tanpa ilahnya ini, ilahnya dihilangin, Muhammadun Rasulun, ya kan? Tapi dari kalimat mubtada khobar Muhammadun Rasulun bisa dibikin variasi kalimat-kalimat lain seperti tadi, menafikan Muhammad Rasul, wama Muhammadun, dan ditambahin harus ada illa Rasulun. Tetap penegasannya harus ada. Pak Pri, yang kedua Pak Pri. Wala antum abiduna ma'budu. Dan bukanlah kalian penyembah-penyembah apa yang aku sembah. Jadi di situ artinya apa ya, sesuatu yang atau apa yang seperti itu. Dan kemudian kita udah tahu ada huruf nafi, ada la apa? La apa satu lagi Pak Pri? Kalau la itu? Huruf nafi, ma. La nasoba, satu lagi la. La nasoba linakiro, la tatsium, dan la nafi. Linakiro untuk La nasoba linakiro, la tatsium, itu biasanya sama dengan fi'il nafi. Fi'il nahi ya, oke. Nahi, nafi. Alhamdulillah. Terus la nafi. La nafi ya. Jadi posisi la ini bisa
tadi di belakangnya itu mensukunkan atau menjajemkan fiil tentunya fiil mudhore ya. Karena yang fiil yang mu'rab bukan fiil yang mabni. Kalau fiil madi nggak bisa. Dia tetap artinya tidak, tapi tidak merubah akhir dari kata, akhir dari hurufnya. Kemudian la juga seperti tadi, la nasaba lin nakiroh, jadi nasab dia karena di belakangnya nakiroh kan gitu ya. Kayak setiap yang nakiroh kalau ada la-nya tetap dia jadi gantinya itu nasab dia, seperti itu. Gantinya tanwin itu dia fathah, nasoba. Kemudian abidun ini kita udah tahu tadi bahwa abidu itu adalah isim. Wajannya kemana isim fa'il wajannya? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ya, pada saat abudu itu ma itu huruf, tapi abudu itu apa ya, Pak Pri? Hanya itu yang ke 13 apa ya? 13. Abudu. Aku menyembah. Abudu. Tapi fiilnya fiil apa tuh Pak Pri? Ya, mudorek. Mudorek. Tanda-tandanya Ada ya yutatu aunanu. Yutatu aunanu. Alhamdulillah. Yang begitu ya Pak Amin. Ini mohon maaf agak lambat ya, kita terlalu kita mengeksplor karena pelajaran kita kan sebetulnya udah di sana tapi sering kita pusing gitu ya. Tapi saat kita mengembang, oh seperti itu, kita udah tahu abidun itu bisa saja jadi abidun. Kemudian abidun boleh nggak abidina, Pak Pri? Boleh. Yang ditanya abidina Pak Pri itu yang nasab atau jar, nasab atau jar. Jar itu apa? Khofat. Ya boleh lah kasrah. Khofat ya. Khofat di bawah. Kalau nasab atau khofat jamaknya kan abidina. Kalau yang nasab itu sama juga abidina. Begitu juga yang khofat atau mahfud ya. Jadi itu abidina itu jamaknya, nggih. Berarti kita tahu ya Pak Amin, kalau yang namanya udah patah itu ada a, ada i, ada rofa, ada nasab, ada khofat. Nggih. Bisa satu, bisa yang tiga tuh. Kalau yang jamak yang rofa, una. Kalau jamak yang nasab dan khofat tadi. Iya. Kalau musananya ani yang untuk rofa. Kalau yang untuk nasab dan untuk khofat apa Pak Amin? Aini. Aini, alhamdulillah. Begitulah itu yang musananya, artinya berbilang dua. Jadi kita tinjau bahwa isim ini bisa ditinjau dari bilangannya berapa, artinya berbilang berapa. Kemudian juga bisa dilihat dari mudzakkar muannasnya, bisa dilihat dari ma'rifat dan nakirohnya. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian kalau dia isim fa'il, boleh nggak kita menemukan fiilnya? Fiil madi, fiil mudhore, ya harus. Ya kan gitu. Pada saat harus apa? Supaya wawasan kita lebih sempurna, nggih Pak Amin. Jadi ini apa pada saat kita begitu ketemu dengan ini wow, ini apa nih? Fiilnya gitu. Kalau ketemu isim ada fiilnya enggak dia kan gitu ya. Senantiasa kita harus memunculkan pertanyaan supaya kita banyak tahu. Saat kita udah tahu, oh alhamdulillah kan gitu. Lanjutnya yang ketiga Pak Amin. Allahul ladzi 'allamana ma lam na'lam. Allah yang alamna memberi ilmu kepada kami ma apa-apa lam yang tidak na'lam kami ketahui. Alama itu apa? Mengilmui kami. Iya. Alama mengajar. Alama itu mengajarkan kami. Alam. Ya, mengilmui kami juga boleh lah. Memberikan ilmu ke kami boleh.
memberi, tapi tadi mengajar itu artinya memberi Memberi ilmu. artinya mengajar itu memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Ya sebenarnya. Nggih, jadi alama itu mengajar. Jadi kemudian ada tasjidnya itu. Alam. Ya. Alama. Jadi tidak langsung. Alam. Tapi kalau memberi ilmu mengajar boleh nggak? Mengajar memberi ilmu boleh nggak? Ya boleh juga, boleh. Ya, tapi boleh. tanpa memberi gitu loh. Cuma tidak ilmu saja Pak Pri ya. Ya. Kalau ini kan tasdidnya itu di perubahannya tadi gara-gara ada memberi ilmu ya mengajar itu boleh. Jadi itulah suka-suka yang terjemah kalau udah tahu kan gitu. Seperti itu. Karena jangan kita ributi, tetapi oh ya pengertiannya sama kok Mas Azhar. Asal tidak fatal gitu Pak Pri ya. Iya. Kalau yang fatal kan masalah-masalah tauhid, masalah aja. Jangan, artinya tauhid udah baku lah ya. Jadi dilanjut kemudian pada saat na'lam, kenapa itu Pak Amin ya, lam malam na'lam itu apa? Kami ketahui. Kami ketahui. Na'lam. Iya, kami ketahui. Kami ketahui. Kemudian kenapa sih jadi na'lam itu ada sukun tuh Pak Amin? Na'lam. Ya, ini 14 Mbak. Na'lam kami. Iya. Kan harusnya na'lamu. Na'lamu. Oh, ada lam. Dalam ya, jadi diingatkan ya. Lam jalid walam yulat. Itu nggih. Jadi fi'il itu gara-gara ada lam dia jadi sukun. Berlaku untuk fi'il mudhari. Jadi yang ke-14 na'lamu. Na'lam. Kalau yang ke berapanya di bawah 14 kan masih bisa kita kan ya. Na'lam. Kalau yang ke-1 apa? Lam? Yang 1 ya. Na'lam diganti yang ke-1. Coba. Alama. Nah, ini bukan fi'il lagi. Artinya, Pak. Oh, ini dari alam. Ini kan ada domir yang pertama sampai ke-14. Kalau kita udah bicara 1-14 itu berarti domir. Okay? Domir. Yes. Ya. Kita lihat lam na'lam. Kalau domir yang pertamanya apa? Lam. Kalau yang ke-13 Pak Amin, na'lam ke-13 apa? Kalau alam. Alam. Kalau yang pertamanya? Alam. Itu kan ke-13, ke-14-nya na'lamu. Oh. Kalau nggak ada lamnya. Kalau ke-13-nya alama. Alama. Yang pertama alama. Nggak ada alama. Kan ini kan fi'il mudhari. Oh, di mudhari. Yang alam. Nah, itu dia Pak Amin. Maksudnya kalau udah pertama tuh huwa. Kita iya. Huwa, kan gitu ya. Yang tadi Pak Amin tanya, kenapa itu kan yang tapi kita bilang emang tergantung mencermati saat kondisinya apa, kapan kita ini. Jadi kita belajar kondisi pertanyaan juga gitu ya. Saat kondisinya seperti apa, yang kaitannya dengan apa yang ditanyakan. Jadi gitu. Ya betul saja kalau Pak Amin bilang alam itu dari alima misalkan. Itu tapi itu nggak dipertanyakan. Yang dipertanyakannya di domir yang pertama, nggih. Domir yang pertama kalau dari kita anggap huwa itu domir pertama, huwa ya lamu. Tapi gara-gara ada lam jadi ya lam. Ya lam. Jadi seperti itu. Nggih Pak Pri. Kemudian lanjut Pak Pri. Wama ana minal musyrikina. Dan bukanlah saya dari orang-orang yang menyekutukan. Oke. Jadi dan saya bukan orang-orang yang dari orang-orang. Apri, min ini kalau didempetkan dengan jamak, kan min ini huruf jar.
minal musyrikin, bagian dari orang-orang musyrik, atau bagian, boleh dibilang dari bagian, atau di antara boleh juga, artinya bukan hanya dari ya, tapi di antara ataupun bagian. Jadi bukan golongan orang musyrik, kan seperti itu. Seperti gitu boleh. Kemudian kalau al-musyrikina, kalau bentuk ropanya apa? Pak Pri? Al-musyrikuna. Al-musyrikuna. Oke, alhamdulillah. Karena ada huruf jar min jadi al-musyrikina. Iya. Alhamdulillah, kita doakan saudara kita biar selamat di jalan tuh. Pak Widodo juga, Pak Bagio juga, mudah-mudahan kita Allah berikan. Pak Bambang udah masuk belum jam 7? Pak Bambang masuk jam 7 nggak? udah masuk belum? Belum. Oh, belum masuk. Pokoknya begitu nambah Pak Apri ya, saat kita nambah ada Pak Bambang, kayak begitu 4 nih, antara Pak Bambang dengan Pak Bagio nih. Tapi kenapa ya yang Ini Pak Bagio harusnya masuk, tapi belum nih, mungkin apa lagi? apa ya, diamnya itu apakah beliau itu sehat atau enggak kan gitu, kita nggak tahu, Pak Amin. Lagi luar ya, di luar. Ini yang masuk kan baru Pak Widodo. Biasanya kan di luar pun dia masuk ya, tapi nggak bisa bicara. Belum ada tambahannya Pak Pri? Nah, ya belum ada ya. Belum. Pak Widodo aja. Kalau Pak Bagio ya kita doakan dia sehat kan gitu ya. Termasuk Pak Bambang. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak Amin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Oke. Orang-orang ya sekalian manusia ya. Yang mana nih sih? Amin yang mana nih? Ya keliru ya. Oh yang atasnya ya. Masih yang depannya. Oh depannya. Yang 5. Fala itu ya. Fala. Yang 5. 5. Yang 5 tuh ya ayuhal. Bentar. Itu dilihat yang Pak Pri. Itu sudah nomor 2 dari atas tuh kan. Masih kelihatan tuh. Assalamualaikum Pak Bagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sehat Mas Bagio? Alhamdulillah. Ini saya pakai mobil yang nggak ada anunya, wifi-nya aja nggak usah. Nggak apa-apa, yang paling penting sehat. Sudah sampai rumah sekarang. Alhamdulillah. Jadi Pak Amin kelihatan nggak tuh di tampilan Pak Pri? Ya ayyuhal kafirun. Paling di atas. Ya ayuhan nas. Oh iya. Nomor 5 yang 5 ya. Yang 5 ya. Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun ya. Ya. Hai orang-orang kafir ya. Tidaklah saya menyembah apa yang kamu sembah. Ulangi lagi. Apa tuh? La na'budu ma ta'budun itu apa? Tidaklah aku menyembah kami. Nanya itu aku apa tuh? Kami nahnu nih ya. Tidaklah kami menyembah apa yang kalian sembah. Kamu sembah. Kalian. Kalian ta'budun ya, ini jamak ya. Kalian sembah. Ya oke, di Al-Quran kadang-kadang yang muncul banyak yang kamu ya. Kalau di kita, tapi khawatirnya begini, munculin kalian, jangan-jangan kamu nggak kena. Kalau yang nggak ngerti kan gitu, nggak ngerti, masa kamu nggak kena. Tapi kalau kalian kan kamu dan kalian. Iya. Jadi supaya ini kamu sekalian. Oke. Nah, budu tuh apa tuh? Isim apa fi'il? Nah, budu ya fi'il. Na'budu yang mudhari' ding. Ya oke. Perhatikan Pak Amin. Na'budu. Waktu
Kalau kita bicara fi'il madhi itu perhatikan ada juga di situ, ya kan? Jadi di situ pada saat abada ya'budu, abadu, begitu abadu, abadna kan, abadatu, abadana. Abadna ya. Batunya itu tapi abadana. Memang ini kadang-kadang kita confuse ya. Ini tunya tu fi'il apa nanya. Nah, makanya harus dihunjamkan saat fi'il madi ketemu dengan domir ana dan nahnu. Kalau yang lain-lainnya masih enak. Abadatum, abad. Tapi ya Putus. itu fi'il apa? Adalah fi'il madi. Fi'il madi. Di belakangnya ada. Tapi pada saat ini di depan seperti yang Pak Pri bilang tadi, yayu tatu au. Yayu tatu au nanu. Jadi seperti itu. Kalau di depan itu tadi nunu titeni dan ini kan perkirakan itu nunya itu nu memang asli dari kata itu, sendiri atau domir. Ya, seperti kalau depannya Nasoro. Bro. Tapi kan kita Nasoro. Oh, kalau Nasoro kan itu fi'il. Pada saat Nasoro jangan dibilang nanya itu domir nan. Nasortu, nasorna, karena makanya fi'il madinya kalaupun sehingga antara na itu kalau na, nasoro, na apalagi lah itu nggak akan dia sama dengan na yang di domir fi'il mudhore, karena dia na di depan itu na asli. Jadi seperti itu. Kalau yang satu adanya di fi'il mudhore, di fi'il madinya nggak mungkin ada huruf yang na, seperti nasortu, nasorna, nasorot, nasorotan, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nanya ini di sini jangan dibilang domir, nah yang di depan ya gitu ya. Tetapi itu huruf asli. Selanjutnya monggo Pak Bagio yang udah hadir. Di nomor 1 lah. Jadi nomor 1 gimana Pak? Baca terjemahkan kutipan ayat-ayat ini. Ayat. Saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budhu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan setiap sesuatu, segala sesuatu. Fa'budhu, maka Ulangi. beribadah. Ulangi. Fa'budhu, maka beribadahlah. Harokatnya Pak. Dilihat harokatnya pelan-pelan. Kenapa ada kol-kolah di situ? Oh, fa'budhu ya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Maka beribadahlah. Jadi pada saat seperti ini, pada saat mereka beribadahlah. Kok ini nih kalau dipecah-pecah dari fa'buduhu itu ininya gimana tuh? Apa maksudnya hurufnya coba tolong dipisah-pisah. Fa. Pertama apa? Fa itu adalah maka. A'budu.
maka beribadahlah. Seperti Pak Budu ada di sini kan A'budu. A'budu ada Ya. nggak? Fiilnya A'budu fiil ya. apa tuh kalau A'budu? Berarti abudu fiil mudhari. Fiil mudhari. Mudhari. Iya. Fiil mudhari. Kalau fiil mudhari alifnya berbunyi, hamzahnya berbunyi. Oh, abudu berarti anu wazan ke-7 ya. Nah. Kalau yang alif wasol itu untuk di amr. Seperti ini alif wasol, fa. Dari awalnya apa? Budu kan gitu kan? Oh, itu artinya atau amr ya, amr. Pada saat ya, fil amr. disukun. Buda. Fil mar. Budu gitu ya. Maka fil amar itu. Fil amar. Bilangannya berapa itu? Gimana? Mufrad, musana atau jamak? Jamak. Karena itu ada wau. Jamak aslinya apa coba? Huruf aslinya yang sebelum digandeng-gandeng huruf aslinya apa? Ada pertama apa? Huruf apa? Selain dari fa. Ini bukan huruf asli, maksudnya begini. Di dalam fi'il amr tadi itu huruf apa saja yang tergandung dalam fi'il amr yang belum digandeng-gandeng? Huruf apa saja? Pertama ada huruf alif. Terus Abudu. Huruf alifnya di mana Pak Bagio? Ada di mana tuh huruf alifnya? Di abudu. Enggak, kita belajar dari fa buduhu. Ini kan ada 3 kata ya. 3 kata. Kata pertama apa? Fa. Oke, fa-nya pertama. Kata Pak Bagio, Abudu bener nggak? Pak Pri nggak ada nih. Ada. Ini jadi fa buduhu itu di 3 kata. Fa itu huruf athof. Abudu dan abudu itu fi'il amr. Jadi kalau di tamyiz itu lalu lilana. Ya. Abud, abuda, abudu, abudi, abuda, abudna. Hu itu isim domir mutasil. Kalau abudu nih, fi'il amrnya abudu kata Pak Bagio, Pak Pri juga abudu. Kalau Pak Amin, fi'ilnya dia apa? Fi'il amrnya yang mufradnya. Abud ya. Abud. Nah, itu kan jadi kalau na'bud itu larinya ke fi'il apa tuh? Fi'il mudhari. Abud juga adanya di fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il amr yang mufradnya apa? Jadi kau sembahlah, artinya kau sembahlah. Sembahlah. Ada istilahnya. Coba fi'il madinya apa? Pak Bagio? Abada terus? Abadu. Pak Bagio. Ini Pak Bagio yang giliran. Abada. Fi'il madinya itu. Abada. Fi'il mudhari'nya apa? Abada terus? Abada. Ya budu. Ya budu. Fi'il mudhari'nya budu. Masdarnya? Abdan. Abdan atau? Abdna ya. Ibadatan ya. Jadi Abadatan. untuk ibadatan. Oh. Ya ingat bahwa masdarnya ini adalah ibadah. Kalau belum tahu, abdan. Nah. Tahu tuh bahasa ini kan biasanya adalah
isinya seperti itu. Ya, abdan. Ada juga seperti abdan syakuro. Ibadah. Abdan itu bisa juga apa namanya? Abdi Terus, ya. Ibadatan. Kemudian isim fa'ilnya Isim abidun. Oke. Abidun. Abidun. Isim Abidun. maf'ulnya Ma'bud. Abid. isim maf'ulnya apa? Ma'bud. Lengkapkan ini, lengkapi harokatnya. Ma'buduna. A'budu. Itu kan Pak Amin. Bukan. Amin. Sabar, Pak Amin. Ma'buduna. Ya, maksudnya kalau kalau ma'buduna ya itu kan kita carinya yang tadi semuanya udah yang pertama. Ini yang pertamanya kan ma'budun gitu. Ma'budun. Itu aja. Kalau ma'buduna itu udah jamak. Jamak ya. Ma'bud ya. Ma'bud. Kemudian fi'il amarnya apa? Fi'il Pak Bagio nih, masih Pak Bagio sih. A'bud. Nah, kalau sudah ya'budu ingat nggak ada lagi spesial untuk 789. Itu yang ketujuh nanti ingat. Ya untuk A-nya 789 yang 7 yang untuk ketujuh muncul A. Tapi kalau untuk yang maksudnya wajan ke af'ala itu jadi af ya. Sama nih dalam depak itu berarti di situ ubud. Ingat. Ubud ya. Berarti alifnya tadi, alif wasolnya tadi bunyinya u. Karena dia alif wasol fil amr, fa hilang u-nya karena alifnya alif wasol. Yang 1 sampai ke 6 itu bab 1 sampai ke 6 alifnya alif wasol. Jadi saat dia ditempel dengan huruf a, dengan apa? Jadi tidak dia berbunyi. Tidak berharkat. Ya. Tidak bud. Kenapa tidak berharkat? Tapi udah tahu nggak boleh ada. Asal. Berikutnya itu selain alif wasol, berikutnya juga alif wasol itu tidak berbunyi. Tapi begitu kita dengan huruf yang mati setelahnya, bud, ainnya kan mati, alifnya wasol. Jadi makanya dibilang fa buduhu. Kemudian pada saat fa buduhu hurufnya apa saja tuh? Yang jadi ubud yang ininya yang dua apa Pak untuk kalian berdua? Perintah kepada kalian berdua. Budu terus budu. Abuda. Kalau misalkan ufula, uflulu gitu loh. Kalau ini apa jadinya? Buda. Bud terus Buddha. Yang kedua Buddha. Oke, yang ketiga Budu. Budu. Tulisannya ada alif Buddha terus pakai alif. Terus kalau Budu pakai wawu. Terus pakai alif enggak? Pakai wawu dan alif ya, Pak. Enggak pakai. Pak Pri pakai alif enggak? Ya. Budu. Waduh, lupa itu saya. Sehingga saya pakai alif. Pakai alif. Pak Amin yang inget tuh, Pak Pri. Pakai alif. Saya lupa. Amr orang nganggo alif sih, piye? Jamaah. Saya tahunya cuma lalu lilana. Oke. Nah, lu-nya kan pakai alif. Ya. Pak Amin bilang itu betul. Pak Amin masih rekamannya masih tajam, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi Pak Budu alif itu ya. Kenapa nggak ada alifnya?
fa'buduhu. Nah, maksudnya kalau kita udah berpikir, kenapa ya? Kalau berikan biasanya begitu. Kenapa? Kalau tidak kita bilang. Jadi ingat, kalau udah namanya fi'il, sambungan, itu hilang. Itu. Oh, berarti sambung karena ada gongnya ya. Dan gongnya. Di filmu. Sinyalnya ini. Suaranya bagus ya? Kalau saya dengar ini bagus. Masuk. Pak. Tempat saya ini yang sinyalnya enggak bagus. Bagus. Pak Widodo Suara itu Papri masuk bagus tuh, tuh. besar. Jadi ini pada saat fa buduhu hilang alifnya. Yang penting itu ingat saat jamak kalau dirangkai dengan domir saja. Alifnya hilang. Alifnya hilang. Fa budu. Artinya apa Pak Bagio tadi? Fa buduhu. Maka beribadahlah hu kepadanya. Maka kalian ada tuh di situ. Ya. Maka kalian beribadahlah kalian padanya. Maka kalian sebetulnya waktu ubud kamu saja maka kamu ya. Oh, ya. Pak muda. Tapi pada saat maka kalian berdua kan gitu. Pak Buddha, Pak Budu. Ya seperti itu. Jadi perhatikan waktu Pak Buduhu di sini Pak Buduhu kalian menyembah dia. Kalau fa ada fa-nya maka seperti tadi. Ini penting pertama panjenengan ini agar dititeni setiap yang namanya jamak wawu itu nanti wawu alifnya tuh hilang ya kalau ketemu dengan domir berikutnya. Perhatikan di Al-Quran nanti cari ya di Al-Quran yang wawu ini ternyata misalkan kenapa dia pada saat wawu itu terutama yang fi'il itu bisa hilang alifnya. Kalau yang untuk isim tidak. Kalau isim tetap misalkan abidunahu muncul abidu ya kan. Seperti itu muncul Pak Amin tetap. Tapi kalau untuk fi'il ingat hilang alifnya. Seperti gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum ada 6 menit nih yang lainnya. Saya tanya. Oke. Itu ada kholiku. Itu kalau isim fa'il kan mestinya kholikun. Tapi kok ini jadi kholiku itu gimana itu ceritanya? Kholiku kembali Pak. Kalau dia hilang tanwinnya ya. Kemudian kenapa bisa hilang sebab tanwin unnya jadi cuma jadi u kan? Karena dia statusnya Ma'rifat. Kan dia jadi ma'rifat, bukan hanya ma'rifatnya, dia jadi mudhof yang utamanya di situ. Dia jadi mudhof. Kenapa? Menciptakan sesuatu. Jadi sesuatu ini ngegandeng dengan dia jadi satu itu. Artinya pencipta sesuatu. Arti pengkret. Jadi itu sudah mudhof ilaih bahasa ini. Makanya tidak kulu di situ Pak dilihatnya. Oh gitu. Oh, jar berarti ya. Saat isim berikutnya tidak dia kulu. Kulu Kuli, juga bisa kulu, kula Pak, ingat itu. Kulu, kula pada saat kuli, oh ini berarti dia mudhof nih, gitu aja. Mudhof ilaih. Atau ada huruf jar di depannya. Ya. Cara niteni gitu aja. Memang itu alhamdulillah jenengan nanya seperti ini. Ini kadang-kadang kita kan karena belum menguasai mudhof ilaih, kemudian yang sibul jumlah itu, naat manut, perlu kita titeni terus. Seperti tadi, alhamdulillah jenengan udah nanyain, berarti yang lainnya insya Allah terbuka tambah juga. paham. Ya. Kemudian kulli syai'in, setiap sesuatu, ini juga kenapa nggak kulli syai'un? Jadi ngikutin dia nih. Ikut.
Ya, ya. Ya, makasih. Pak Widodo masih macet sampai di mana Pak Widodo? Ya, Sampai Bandung. Pak, monitor terus. Bari saya senang teman air semua. Emang Setiabudi gimana nih? Macet tuh saya Setiabudi ya. Ya, daerah ini Pasteur, Pak. Oh, Bapak di Pasteur. Pasteur ke rumah sakit RHS itu. Rumah sakit Hasan Sadikin. Oh, rumah sakit Hasan Sadikin. Oh, di jalan itu jalan Pasteur berarti ya? Iya. Jadi keluar Gambarnya dari ini kelihatan. apa? Dari tol apa, Pak? Tol Pasteur apa dari ini? Ya, Sukajadi? dari rumah. Dari Jadi? Dari Sarijadi situ. Nganter. Nganter Karena ya. ini sih nggak bisa bawa kendaraan Pak, karena parkirnya susah kan. Iya. Iya, parkirnya susah. Betul. Biasanya pakai ya supirnya pakai Grab ya. Pakai Grab. Lama nggak ini? Nggak datang-datang. Kalau itulah anaknya Pak Bagio ya di Cilacap. Iya. Iya. Benar Pak, benar. Untuk yang Allah. Nganter cucu juga, Pak? Enggak, ini Dina yang sekolah dokteran itu. Oh, yang masih sekolah. Berarti anaknya masih sekolah sih ya. Kalau saya tinggal cucu semua. Ya, urusannya. Oh ya, karena tinggalnya di Geger Kalong ya Pak ya? Iya. Kayaknya lagi dinas ini, lagi muter, jadi kan sekarang. Suaminya ya? Bukan Iya. bapaknya ya? Ya. Suaminya ya. Tapi saya dengar semua Pak itu Pak percakapan itu Pak ini. Nggak bisa baca ya? Udah. Nggak bisa baca. Bisa baca cuman 100% lah karena matanya kan di jalan. Ya. Cuman dengar itu bagus banget ini teman-teman ini udah langsung cun ke sana kemari. Amin. Ya memang Pak, harapan saya walaupun sedikit tapi kita perdalam eksplor sampai sejauh mana penguasaan dari masing-masing para peserta ya, partisipan ini. Jadi bapak-bapak sampai di mana kadang-kadang memang masih kesandung-sandung gitu, lama-lama terus gitu ya. Seperti itu. Dan lebih banyak tahu, walaupun peluang lupa itu tetap ada. Tapi saat kita ngerajini, ngebaca Quran, seperti itu saya ingat apa yang disampaikan kan gitu ya Pak Amin ya. Karena diantara kita kan pasti baca Quran nih, udah pasti. Nah, kemudian kita perlu niteni seperti Pak Widodo juga niteni. Alhamdulillah. Kemudian kita mohon maaf tadi sambung belum bisa nyapa Pak Widodo kan. Jadi kita coba seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Amin udah keluar ini. Kita coba Pak Pri. Ya. Akhiri saja dulu karena keperluan yang lain Jam 7:30. Udah udah habis. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.